Akhlak yang baik, akhlak yang baik itu akhlak yang disukai Allah, yaitu seperti hadisnya yang diriwayatkan Tirmidzi. Gimana? Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Berbaktilah, berbaktilah pada ibu dan ayah. Gitu nggak sopan. Nanti bisa, kalau bahasa Jawanya kualat. Hah? Kualat? Kualat itu apa? Kualat itu nanti jadi dosa dan kita tidak dimaafkan sama Allah. Ya Allah, kok bisa? Gitu. Aku udah ngasih tahu Tanjul padahal. Kamu ngasih taunya gimana? Oh itu loh, nggak sopan banget sama ibu. Waktu aku ke rumahnya itu dia lagi makan. Lagi makan terus, oh jaluk mangan. Oh jaluk mangan. Bentak-bentak gitu. Terus aku ngelak, cokok nang ngombe. Astagfirullahaladzim. Membentak juga. Iya. Padahal di Al-Quran tidak boleh kita membentak orang tua. Kalau orang tua hatinya sakit, Karika sakit, hatinya sakit. Enggak, kalau yang dibentak itu hatinya jadi sedih. Ibunya jadi sedih, nangis. Nah, ridho Allah itu terletak pada ridho orang tua. Gitu. Nanti Kak Rika mau cerita. Aku mau nyapa dulu ya. Oh iya, disapa dulu. Assalamualaikum teman-teman. Nah, itu sudah benar bisa teman-teman. Ya, barusan latihan. Barusan latihan. Nah, teman-teman hari ini kelas 1 dan kelas 2. Kamu sudah sekolah apa belum? Sudah. Kelas berapa? 5. Masa kelas 5 kecil banget? Itu, kelas 5 tapi sekolahnya di TKA. Ya itu masih TK namanya. Aku mainan di kelas 5. Ya nggak bisa SD ya SD. Kelas 1, 2, 3, 4. Habis SD apa? SMP. Habis SMP. SMA. Habis SMA. SMS. Kuliah. Masya Allah itu yang cewek-cewek ya, yang perempuan cantik-cantik. Masya Allah itu pakai kerupuk, kerudung. Terus yang laki-laki itu pakai ini yang di telinganya ada headsetnya. Aja keset, bukan keset, headset. Ini loh kayak Kak Rika dimasukkan ke telinga biar kedengeran. Oh, gak denger, tuli, bukan tuli, biar suaranya fokus di telinganya. Kok ngarani orang tuli gitu? Udah makan? Sudah. Makan apa? Telur. Telur ayam? Bukan. Telur goreng, dadar gitu. Bukan. Telur asin? Bukan juga. Telur apa dong? Telur cicak. Telur cicak? Yang kecil-kecil itu? Itu namanya telur puyuh. Hah? Telur puyuh. Hah? Hahe lagi. Telur yang kecil-kecil itu namanya telur puyuh. Siapa sih yang kepuyuh? Nggak ada yang kepuyuh, nggak ada yang ngompol. Loh, pakai pempes semua? Enggak. Teman-teman kelas 1, kelas 2 sudah pinter-pinter. Nggak ada yang ngompol, nggak ada yang ngerepotan ibunya. SCID, apa itu namanya? Harapan Umat. Harum. Oh iya harum. Kok tahu? Itu semuanya mandinya pakai multo. Mandinya pakai multo? Soalnya harum. Emang kamu mandinya pakai apa? Rinso. Rinso malahan. Ya kan aku boneka, Kak. Oh, boneka. Iya. Tadi sudah sholat apa belum? Enggak sholat. Tadi sudah baca Al-Kahfi apa belum? Enggak baca Al-Quran. Enggak sholat, enggak baca Al-Quran. Terus kemarin tanggal 9, puasa Arafah enggak? Enggak sholat, enggak puasa, enggak baca Al-Quran. Apa itu? Nah, aku kan bukan manusia. Oh, berarti kalau enggak sholat, enggak baca Al-Quran, enggak puasa, bukan manusia. Apa lo? Setan. Oh, setan. Oh iya ya, benar juga ya teman-teman. Setan itu tidak membaca Al-Quran, tidak puasa, tidak sholat, mengganggu manusia. Makanya teman-teman, jangan tertelan sama setan.
Kali ini kita bukan cerita tentang setan, tentang kesolihan seorang anak pada orang tuanya. Itu Panjul. Panjul tadi contoh yang tidak solih. Dia tidak berbakti dengan ibunya, dia mentak-mentak. Contoh kisah yang berbakti sama ibunya itu seperti Uwais Al-Qarni gitu. Terus banyak sekali kisah-kisahnya. Sa'ad bin Abi Waqqas juga, sahabat-sahabatnya Rasulullah, semuanya walaupun orang tuanya belum muslim, disayangi, dihormati. Dihormati gini. Bukan gitu dihormatinya. Didoakan, disenangkan, dipijeti. Nah, enak ya jadi orang tua. Makanya jadi orang tua itu pahalanya besar. Terus jadi anak juga mau pahala yang besar. Mau dong. Gimana? Nah, harus taat dan berbakti kepada orang tuanya tadi. Didoakan setiap kali sholat. Emang diterima sama Allah doanya? Pasti, karena anak yang solih itu ketika berdoa, Allah membuka tangannya selebar-lebarnya dan malaikat mengangkat doanya ke langit dan dikabulkan. Apalagi sekarang hari Jumat. Kenapa? Hari Jumat itu hari mulia di mana Allah akan mengangkat doa-doa kita. Kok aku kan ini sudah doa, sudah ngaji. Tetap aja. Kenapa tetap aja? Yalah, aku tetap diganggu sama setan. Lah, tugasnya setan itu memang mengganggu manusia nanti sampai kiamat. Dasar setan. Dasar setan. Udah. Kapan kita mau cerita? Nih, Kak, aku mau tebak-tebakan. Mau tebak-tebakan apa? Itu, tadi kan tanya makanan. Nah, mie apa yang nggak enak? Mie apa yang nggak enak? Mie apa teman-teman? Semua mie enak. Mie goreng, mie kuah, mie apa ya? Mie samyang enak. Emang yang nggak enak apa? Mie tumpah? Bukan, salah. Apa lo? Mikirin kamu. Mikirin aku. Terima kasih. Mikirin kalian. Mikirin kalian. Kenapa teman-teman? Soalnya nggak ketemu. Terus kangen loh. Kangen. Hai, Kiano. I love you. Kok I love you sama Kiano? Ya, soalnya ganteng. Kok ganteng? Ya kan laki-laki, Kak. Iya, laki-laki. Oke, Mulia. Tadi Kak Rika sudah kasih satu hadis. Amal apa? Amal apa yang disukai Allah? Berbaktilah pada ibu dan ayah. Oke. Nah, kali ini kita akan berkisah. Mulia duduk ya. Aku mau joget. Joget-joget. Enggak, teman-teman duduk semuanya. Enggak ada yang joget-joget. Kak Rika nanti gantian habis ini loh berkisah sama kakak kelas 3 sama kelas 4. Harus segera bercerita. Oh iya, guys. Teman-teman, dengerin ya. Nanti kita ngobrol lagi. Aku juga mau dengerin sambil makan. Makan apa? Tadi katanya sudah sarapan. Lapar lagi. Lapar lagi. Kenapa? Di sini hujan. Iya, gelap rumahnya Kak Rika ya. Karena hujan. Ayo baca doa, yuk. Allahumma barik lana. Itu kok doa turun hujan kayak gitu. Allahumma shayyiban nafi'ah. Amin. Kok amin, Tok? Ayo ikut yuk. Nah, terus. Aduh, enaknya ini makan soto. Wis makan soto sana ya. Makan bakso, iya wis makan bakso sana. Makan rawon, iya wis makan rawon sana. Emang bisa? Enggak. Halo? Ya udah, duduk dulu. Teman-teman mau mendengarkan cerita. Cerita. Masih ngomong lagi, duduk. Ayo dihipnotis sama Kak Rika. Hitungan ketiga mau lihat tidur. 1, 2. Kak Rika yang hitung. Oh iya, sorry. 1, 2. Masih 2. Dia sudah tertidur. Oke. Mumpung sudah terhipnotis, gantian yuk kita yang bercerita. Masya Allah. Oke. Teman-teman,
Sebelum Kak Rika bercerita, anak solih, duduk rapi. Ayo duduknya dibetulkan. Konsentrasi, lihat ke sini. Siapa yang nggak duduk rapi, keluar rumah hati-hati. Siapa tahu dikejar sapi. Sapinya sudah disembelih kemarin. Nah, kali ini yuk Kak Rika ajak kalian berpetualang, mau ya? Berpetualangannya di dalam rumah saja, nggak keluar rumah, bukan rumah tetangga atau rumah kakek atau rumah nenek, di dalam rumah saja. Oke, siap? Nah, nanti kalau sudah dapat barangnya, tunjukkan ke kamera. Oke, perhatikan baik-baik. Silakan mencari benda di sekitar kalian. Benda berwarna hitam. 1, 2, 3. Yuk cari benda berwarna hitam dan tunjukkan ke Kak Rika. Kak Rika sudah dapat. Aku sudah dapat. Siapa lagi ya yang sudah dapat? Itu dapat kresek. Bukan Dapat tas. Masya Allah. Ada yang dapat apa lagi ya? Ballpoint. Ada yang dapat sandal, Mas Farezi. Masya Allah. Dapat sandal. Sandalnya siapa itu? Udah bersih belum? Ada yang dapat gunting. Masya Allah, Kaisa. Pintar banget. Mouse, masker, remote TV. Lalu apalagi tas, kacamata, lakban. Nah, pinter ya. Ternyata bisa membedakan warna. Keren-keren teman-teman. Nah, kalau sudah bisa tahu warna hitam, sekarang teman-teman cari benda lagi ya. Oke. Benda apakah aku digunakan untuk menulis. Aku ditemukan oleh Nabi Idris. Benda apakah itu? Buat menulis teman-teman. Apa ya? Weh, pinter. Mas Furkon. Mas Hamzah. Wow, Rasya. Sudah dapat betul sekali pena, ballpoint, pensil. Nah, ini adalah benda pena itu benda yang di Nabi Idris untuk menulis. Nah, kali ini bukan Nabi Idris yang Kak Rika kisahkan. Nah, kalau sudah siap, sekarang ikuti Kak Rika dulu ya. Kita bergerak-gerak dulu yuk. Tangannya satu kanan seperti ini, yang kiri seperti ini. Yuk ikuti, terus disilang. Disilang, ditaruh di hidung. Taruh di hidung, dipencet, dibuka. kok kekunci? Oh yuk, lagi, coba lagi. Diangkat satu, ininya satu, disilang. Oke, lalu ditaruh di hidung. Dipencet hidungnya. Dibuka. Masih belum kebuka, masih kekunci. Aduh. Nah, nanti belajar lagi ya. Kenapa itu masih terkunci? Nah, coba. Gini teman-teman rahasianya. Tangan satu kanan satu kiri disilang dan disilang lagi gini loh. Nah, jadi tangannya disilang, jarinya disilang. Set, terbuka deh. Nanti dicoba sendiri lagi ya. Insya Allah. Oke, tepuk satu. Coba, tepuk satu. Tepuk dua. Kalau Kak Rika bilang tepuk 0. Tangannya di samping kanan dan kiri. Bilangin ya. Oh, itu. Gak jadi karena 0. Gak ada. Oke, tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk 0. Kaget. Nah, alhamdulillah hari ini Kak Rika mau cerita. Cerita dimulai.
Angin gurun sangat dingin sekali. Semua makhluk-makhluk yang menghuni tertidur. Karena tidak ada lagi yang bermain-main di luar. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail pun juga tertidur setelah melaksanakan sholat. Berdoa kepada Allah, mereka tidur. Di dalam tidurnya, Nabi Ibrahim bermimpi. Dia didatangi oleh malaikat yang sangat rupawan. Malaikat itu pun berkata, Ibrahim, Allah perintahkan aku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Kamu harus mengkurbankan anakmu Ismail. Nabi Ibrahim di mimpinya langsung terbangun. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, apakah itu betul mimpi dari engkau atau mimpi dari setan? Nabi Ibrahim pun ia terbangun, ambil wudhu, membuka kamar mandinya. Dia membasuh wudhu, kemudian sholat, memohon petunjuk kepada Allah. Dan paginya, Nabi Ismail sudah terbangun, Bunda Hajar sudah terbangun, Nabi Ibrahim juga sudah selesai beribadah. Nabi Ismail dipanggil. Wah Ismail, kemari nak. Ayah manggil aku? Ada apa ayah? Ayah ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Ayah bermimpi Ismail. Ayah harus mengorbankanmu pada Allah. Oh, kalau itu dari Allah, aku mau ya. Aku anak yang sabar. Gak apa-apa ya. Tapi nanti kita pamit sama Bunda ya. Baiklah, kita ke Bunda Hajar. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim menemui Bunda Hajar ibunya. Bunda Hajar pun dia sedang memasak dan dia diberitahu oleh Ismail. Bunda, aku mau diajak ayah ke Mina. Aku mau menurut ayah karena itu perintah Allah. Bunda, gak apa-apa ya Bunda. Bunda ikhlas ya. Aku akan bertemu sama Allah. Aku anak yang sabar Bunda. Aku menurut sama ayah sama Bunda. Bunda Hajar pun menangis teman-teman. Ismail, Bunda ikhlaskan sayang. Tapi sebelum bertemu dengan Allah, Bunda akan ganti bajumu ya. Ketika kamu bertemu dengan Allah, bajumu gunakan yang paling baik. Bunda ikhlas. Bunda Hajar mengambil baju terbaiknya dari lemari dan memakaikan ke Ismail. Ismail pun masih tersenyum dengan riang. Ayah dan bundanya sudah sedih. Nabi Ibrahim dengan membawa pisaunya yang sudah terasah, mengajak berangkat putra satu-satunya. Bunda, aku sama ayah berangkat dulu ya. Salim. Hati-hati di jalan ya nak, ayah. Insya Allah Bunda sabar. Baik Bunda, ayah dan Ismail akan berangkat. Berangkatlah mereka berdua menuju ke sebuah bukit di Mekah, antara Mekah dan Madinah. Di bukit itu ada sebuah batu. Ketika Nabi Ismail sudah ditidurkan, Nabi Ismail berpesan, Ayah, sebelum aku nanti dikurbankan, bajuku dilepas dulu ya. Biar nggak kena darah ya. Terus nanti mataku ditutup. Gak apa-apa ya, aku anak yang sabar. Aku nurut sama ayah. Aku mau ketemu sama Allah. Ayo ya, kita mulai. Insya Allah, aku anak yang sabar. ketika mata
Ismail ditutup dengan baju yang sudah dilepaskan. Pisau yang dibawa oleh Nabi Ibrahim terpental, terlempar jauh. Tuing. Siapa ya yang melemparkan pisau itu? Ada cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dia adalah malaikat Jibril, teman-teman, dengan membawa sesuatu. Seekor kibas, sejenis kambing atau domba, besar sekali. Dari mana ya kibas itu? Kibas itu berasal dari surga. Kibas itu adalah milik Habil dulu yang dikorbankan. Habil adalah putra Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Adam, maaf. Jadi kibas itu akhirnya dikorbankan menggantikan Nabi Ismail. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pun bahagia, tidak jadi dikorbankan. Makanya kemarin kita ketika tanggal 10 Zulhijjah kita memperingati Idul Adha, kita merayakan Idul Adha. Teman-teman, ketika mau disembelih, Ismail diganggu sama setan. Ismail, jangan mau kamu dibeleh sama bapakmu. Sakit Ismail. Bapakmu pasti itu bohong. Jangan mau Ismail. Terus-terusan dibisiki sama setan. Nabi Ismail itu gregetan sama setan. Akhirnya dia mengambil batu dan dilemparkan ke setan. Nah, ketika haji kita lakukan juga namanya lempar jumroh. Teman-teman, kemarin kita sudah Idul Kurban. Nabi Ismail, kenapa ya menurut sama ayahnya? Padahal kan mau dibeleh. Karena Nabi Ismail adalah anak yang, tadi Kak Rika bilang, anak yang sabar. Anak yang sabar. Karena kesabarannya, ayahnya seorang yang tegar, maka digantikan sama Allah. Nah, teman-teman, kita juga seperti kisahnya Panjul tadi, Panjul bentak-bentak orang tuanya. Bu, cukup nomangan. Bu, aku ngelak cukup ngombe. Nah, seperti itu kita jangan lakukan. Ambilkan air, aku haus. Ibu, aku mau makan. Aku lapar. Yang halus ya. Dan ingat, ridha Allah terletak pada ridhonya orang tua. Teman-teman, ada sebuah lagu nih buat teman-teman tentang Idul Kurban. Siapa yang kemarin ikut berkurban? Kalau ini lagunya Potong Bebek Angsa ya, kita ganti syairnya. Potong hewan kurban saat Idul Adha, kambing, sapi, kerbau yang cukup umurnya, baca basmalah, ucapkan takbir, pahala kurbanmu diterima Allah. Kambing 1 orang, sapi 7 orang, sunnah muakkad bagi yang mampu. Nah, teman-teman, ini belum terlambat loh. Hari ini terakhir ya. Tadi malam masih takbiran. Kenapa kita harus memuji Allah? Karena Allah lah yang memberikan kita nafas, Allah lah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa bergerak, kemudian melakukan sesuatu harus banyak bersyukur. Yuk coba sekarang Kak Rika ajak teman-teman. Alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Lagi yuk kita ucapkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa syukurillah.
dzikrillah. Teman-teman, kita ikuti yuk Nabi Ismail menjadi anak yang sabar. 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 Sabar ketika perutnya lapar, ibu belum mateng masakannya. Harus sabar. Ketika kita sholat belum selesai, sabar sampai salam. Ketika kita mengerjakan tugas, sabar untuk belajar. Ketika kita ada teman yang nggak solih, sabar, kita harus nasehatin. Oke teman-teman, anak-anak yang sabar, sekarang ikuti Kak Rika semuanya yuk. Yuk teman-teman, ikuti gerakannya Kak Rika. Aku, tangannya gini, aku harus jadi anak muslim yang taat pada Allah. Good. Aku harus jadi anak muslim yang berbakti pada orang tua. Pinter. Aku harus jadi anak muslim yang taat pada ustadz dan ustadaku. Wah, ada yang gini. Waduh, Masya Allah. Luar biasa kelas 1 dan kelas 2. Kalian sudah besar ya teman-teman. Sudah bukan TK lagi. Yang kelas 2 sudah naik dari kelas 1 ke kelas 2. Yang kelas 1 baru naik kelas dari TK. Nah, kalian waktunya kalian untuk belajar mandiri. Nah, siapa mandi? Kok mandi? Itu di semuanya mandi tau. Mandiri. Oh, mandiri. Bang, bukan bank. Bank Mandiri. Oh iya, ada ya Bank Mandiri. Ayo, Bang. Bukan. Mandiri itu mengerjakan sendiri apa yang bisa dilakukan. Contohnya, mandi, ambil makan, bersihkan kasur atau kamar, cuci piring sehabis makan, letakkan sandal pada tempatnya, kemudian sholat tepat waktunya. Itu mandiri. Oh, bukan. Mandi itu singkatan. Apa singkatannya? Mandi sendiri. Oh, itu juga lah ya tadi mandi sendiri ya. Oh, Kak Rika itu teman-teman. Jangan seperti Tanjul ya, gentak-gentak orang tuanya. Oke, siap Mulia. Yang halus, ngomongnya yang lembut ya. Jangan lupa bilang terima kasih sama ayah sama bundanya. Kenapa? Karena mereka sudah capek-capek masak, capek kerja. Oh gitu. Oke. Nanti setelah ini teman-teman peluk orang tuanya, cium tangan orang tuanya, bilang, ayah, bunda, I love you. I love you too. Oh iya, I love you too Mulia. Nah, sudah jam 9 loh. Oke, gantian ya. Sekarang saatnya kelas 3 dan kelas 4. Ditutup dulu. Iya, ditutup dulu. Salam dulu. Shalom. Bukan gitu salamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau pantun. Oh, pantun dulu. Oke. Nanti bilang cakep ya. Ya, bilang cakep gitu ya teman-teman. Putih-putih bunga melati. Cakep. Harum mewangi sepanjang hari. Cakep. Kak Rika sama Mulia terpisah sampai di sini. Cakep. Kapan-kapan kita jumpa lagi. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Yang sorry ya. Nurut sama ibu bapaknya yuk. Iya. Oke, bye-bye teman-teman. Sampai jumpa lagi. Kak Rika tutup. Ditutup lagi. Oh ya sudah ya, ditutup ya. Kak Rika tutup dengan doa kafaratul majelis deh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Dadah. I love you. I love you. I love you. I love you. Oh, sudah. Terima kasih Kak Rika.
Sebelum kita pulang, anak-anak jangan keluar dulu ya. Kita foto dulu ya. Foto bersama dulu. Ayo. Foto bersama. Ya, ini gimana ya posisinya ya? Pakai posisi yang imut ya, posisi yang paling imut ya. Pose yang paling imut gimana ya? Cie imut. Saya hitung sampai 3 ya anak-anak ya. 1, 2, 3. Nah, bentar. Ya. Selanjutnya yang slide kedua. Persiapan 1, 2, 3. Lagi slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Slide yang kelima. 1, 2, 3. Slide yang keenam. 1, 2, 3. Slide yang ketujuh. 1, 2, 3. Slide yang ke-8. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Rini. Monggo. Kan kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, tadi itu katanya Kak Rika, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji. Nabi Ibrahim diuji pengorbanannya oleh Allah mengenai kesabaran dan ketabahannya anak-anak untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ternyata dengan keikhlasannya itu mau anak-anak untuk disembelih. Kita harus mencontoh sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dengan apa Bu Guru? Kan aku masih kecil. Nah, karena masih kecil, anak-anak itu harus belajar. Belajarnya apa? Jangan ragu-ragu untuk berbagi, memberikan apa yang kita punya kepada orang lain. Bersedekah dan berbagi kepada orang lain. Boleh teman, saudara, dan keluarga. Dan jangan lupa juga tadi pesannya Kak Rika harus berbakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah sudah selesai acara kita hari ini. Nah, sebelum Bu Rini tutup, diakhiri dulu dengan berdoa agar apa yang kita dengarkan dari kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim itu kita bisa benar-benar mencontohnya anak-anak. Bersiap untuk berdoa. Isti'dad dan hab khusyu'an hab abata Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahlil kutari unta wa dzakar subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Kak Rika sudah menemani kita. Anak-anak bisa
melanjutkan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa leave dari Zoom ini. Kak Rika minta tolong di in meeting Kak ya.